Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan mereview apa yang akan Anda pelajari ketika Anda membeli kelas metode price action B3 ini ya. Nah, metode ini dikhususkan memang untuk Anda yang ingin trading menggunakan metode supply and demand dan saat trend ya. Jadi ini ada 3 bab, yang satu persiapan, yang kedua analisa, ketiga konfirmasi, yang terakhir adalah materi tambahan. Nah, di persiapan ini ada alat bantunya, cara membaca candlestick, memahami support dan resisten ya. Karena support dan resisten ini menentukan tren ya, seperti itu. Terus analisa struktur marketnya dan pemilihan time frame. Nah, saya akan membahas sedikit tentang mindset utama dalam teknik breakout ya, menggunakan naked chart. Nah, kebanyakan orang itu uh, entry saat trading itu tanpa melihat yang namanya trend market. Nah, ketika trend market terjadi, itu bukan berarti Anda itu langsung buy ya. Nah, ini misalnya ini terjadi sebuah tuh trend, itu bukan berarti Anda langsung buy. Misalnya contoh, ini terjadi breakout ya, itu jangan buy langsung di sini. Kalau Anda buy langsung di sini, Anda akan panik nih saat terjadi sell atau jarak SL Anda itu terlalu besar ya dibandingkan reward yang Anda akan raih. Nah, kenapa kayak gitu? Karena market itu akan selalu memenuhi zona supply and demand dan juga atau kalau misalnya dia nggak memenuhi zona supply and demand, dia akan membentuk zona baru. Nah, contohnya di sini ada OB petir, makanya ketika dia breakout, dia akan kembali ke zona OB petir dan lanjutkan kenaikannya. Nah, begitu juga jika di sini ya, di sini itu, nah di sini kita bisa lihat market ya. Nah, habis dia sampai naik sini jangan kadang-kadang ya memang kenapa nggak langsung buy aja, Bang? Kalau buy aja langsung di sini ya bisa. Kadang-kadang juga dia langsung naik, tapi ada syaratnya nih namanya base block atau base yang langsung di entry ya. Itu bisa memang, tapi ada syaratnya, bukan seperti puncak dan lembah seperti ini. Nah, Anda akan memahami struktur market nih, apa yang menjadi syarat satu puncak dan satu lembah ya. Satu swing ini apa sih syaratnya, berapa candle sih syaratnya. Nah, setelah terjadinya penurunan seperti ini, ya kan, apakah kita langsung sell atau kita nunggu retracement? Nah, seperti itu ya. Jadi, Anda akan mempelajari struktur market ya seperti ini. Kenapa ini penting? Karena kita itu trader retail itu fokusnya adalah mengikuti yang namanya market leader ya, atau mayoritas market. Karena kita entry itu nggak bakal berpengaruh apa-apa dengan market. Yang menentukan market adalah mayoritas trader ya, terutama big trader. Jadi kita itu fokusnya mengikuti institusi atau para bankir lah, atau hedge fund ya. Nah, itu akan tergambarkan di candlestick nih. Jadi kita kalau misalnya pun sudah dapat ya, tahu strukturnya, oh ini strukturnya membentuk sell nih. Nah, syaratnya seperti apa nanti akan dibahas di materi ya. Nah, setelah itu Anda akan tentukan, nah di mana Anda akan entry. Nah, di sini kita akan bahas ada order block salah satunya, ada base block dan ada web petir. Nah, syaratnya seperti ini aja. Simple ya. Merah-merah, hijau, merah-merah, merah-merah, hijau, hijau-hijau, merah, hijau-hijau. Nah, simple seperti itu. Jadi nanti ketika dia breakout ya turun aja. Ini salah satu materinya ya. Nanti kita entry. Nah, walaupun ya, nih contohnya kayak gini nih. Dia akan balik lagi sini lalu turun lagi. Ini merah-merah, hijau, merah-merah. Nah, walaupun kita sudah sampai zonanya, itu ada cara lagi entry-nya. Kenapa? Zona itu hanya menentukan kisaran harga atau perilaku pasar pada harga tertentu. Tetapi apakah harga pasar itu akan bereaksi ketika berada di situ? Nah, itu tugas kita adalah melihat konfirmasi entry-nya. Nah, konfirmasi entry-nya itu yang harus kita pelajari. Makanya nanti ketika kita entry, kita akan belajar konfirmasi entry nih. Nah, konfirmasi entry sendiri itu dibagi dua, yaitu engulfing sama non engulfing, atau dimana ketika CLS terakhirnya itu lebih tinggi daripada uh, candle yang lawannya. Jadi kenapa kita perlu ini? Ya karena kita itu masuk setelah mayoritas pasar sepakat untuk melanjutkan trennya. Jadi jangan menebak harga karena kita tidak pernah tahu ya pasar itu apakah merespon harga supply and demand-nya atau dia langsung turun. Nah, seperti itu. Nah, setelah Anda akan tahu bagaimana cara menentukan konfirmasinya, ini ada engulfing. Nah, engulfing sendiri itu terbagi atas 4 ya. Ini ada 4. Nanti Anda akan pelajari detailnya di sana. Nah, ada juga yang non engulfing. Nah, seperti ini ya kondisinya. Ya, misalnya harga itu membentuk
yang namanya kayak gini nih. Nah, kalau gini kok nunggu engulfing ya kita keburu turun. Nah, jadi nanti ada pembelajarannya bagaimana cara entry jika kondisinya non engulfing. Nah, setelah Anda tahu ya konfirmasi entry-nya, nah Anda harus pandai menentukan yang namanya TP dan SL. Nah, TP dan SL itu bukan kira-kira ya. TP dan SL itu terukur ya. Terukur semuanya berdasarkan riset. Jadi bukan udah naik 30 pip, 40 pip ya, langsung aja TP misalnya. Nah, itu tidak terukur. Sedangkan SL-nya Anda juga tidak terukur. Jadi Anda kadang-kadang khawatir untuk cut loss misalnya, padahal emang udah waktunya untuk cut loss. Nah, cara menentukan TPSL-nya itu dengan cara adalah membaca, yaitu karakteristik dari market itu sendiri ya. Jadi bukan sembarangan. Jadi kita lihat kualitas, misalnya kita contoh di trading view, kita lihat kualitas pasarnya itu seperti apa. Nah, sebagai trader retail apalagi yang modalnya pas-pasan, kita itu harus hit and run dengan cepat. Jadi kalau misalnya eh, market itu sudah tidak sesuai dengan keinginan kita, ya udah kita cut aja. Nah, misal contoh seperti ini. Misal harga sudah berbalik, kita misal ada buy di sini, kita harga berbalik, ya udah kita SL aja. Ya. Nggak usah kita pertahankan ya. Nanti balik lagi nggak usah. Langsung aja kita SL, istirahat, tapi kalau ada peluang baru kita entry lagi. Jangan langsung entry. Nah, kenapa? Karena itu akan mempengaruhi psikologis ya. Anda itu bukan berjudi ya. Anda itu trading ya. Trading itu ada mekanismenya, ada ketentuannya. Jadi nggak usah langsung buru-buru entry karena peluang itu masih ada kok, masih banyak kapanpun. Nah, semua itu Anda akan pelajari juga di bagian sini ya. Ada materi tambahan terkait money management dan psikologis trading. Nah, jika Anda ingin belajar lebih detailnya, silahkan melanjutkan pembayaran di bagian checkout sini. Namun jika Anda merasa ini ilmunya biasa aja ya, silahkan, saya nggak memaksa juga. Tapi kalau Anda pengen menambah referensi ilmu, atau Anda bagi pemula trader pengen dapatkan pondasi yang kuat, silahkan langsung aja check out sekarang. Karena dapat promo untuk dapat sinyal gratis trading setiap harinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.